Seorang laki-laki memakai lipstik, menggambar eyeliner warna biru. Dia adalah seorang pangeran, menjamu orang-orang ke pesta dansa. Duduk dengan sangat arogan mengangkat kaki. Duduk di atas tahta. Di luar hujan dan berangin. Wanita tua yang memakai jubah masuk ke kastil untuk berteduh. Sebagai balasannya, dia memberi pangeran itu setangkai mawar. Pangeran mengambil mawar itu, melempar bunga itu ke tanah. Tubuh wanita tua itu bersinar, menjadi penyihir yang cantik. Dia mengutuk pangeran itu. Tiba-tiba wajah pangeran itu tumbuh banyak bulu, menjadi seekor binatang buas. Kastil itu langsung diselimuti kegelapan. Selalu akan penuh dengan es dan salju. Semua orang yang ikut menari juga berubah menjadi furnitur. Mereka pun dilupakan oleh orang-orang yang mereka cintai. Tinggal pangeran sendirian. Satu-satunya cara untuk membalikkan kutukan ini adalah sebelum mawar ini layu. Pangeran harus bisa benar-benar dicintai seseorang. Beberapa tahun kemudian, seseorang pengusaha yang tersesat di hutan dan terjebak salju juga bertemu serigala. Dia cepat-cepat melarikan diri lalu tidak sengaja memasuki kastil. Di dalam, tidak ada seseorang pun. Dia menunggu di perapian dan makan malam yang lezat. Dia menggigit sebuah roti. Cangkir teh tiba-tiba bergerak sendiri ke arahnya. Dan di cangkir teh itu memiliki wajah. Ibu bilang aku tidak seharusnya bergerak, karena kamu akan takut. Maaf, tidak apa-apa. Pengusaha itu ketakutan. Dia langsung lari. Dia keluar dari kastil, melihat mawar yang tumbuh di taman. Langsung berpikir untuk membawakan putrinya mawar. Saat dia memetik mawar, pemilik kastil itu menganggap pengusaha itu seperti pencuri, menangkap dia. Tetapi kudanya pulang untuk mencari putrinya. Dia adalah gadis yang spesial dari Paris. Suka membaca dan menyendiri. Saat dia melihat kuda ayahnya, langsung mengerti ada sesuatu yang tidak beres. Langsung pergi menunggangi kuda ke kastil. Sekalinya masuk langsung mendengar suara dari kastil. Mencari-cari sumbernya, tetapi hanya ada lilin dan jam meja di atas meja. Batuk dari ayahnya terdengar olehnya. Dia terus menaiki tangga. Akhirnya melihat ayahnya terkurung di ruangan yang gelap. Tentu saja dia juga melihat monster itu. Monster itu berjanji untuk melepaskan ayahnya. Syaratnya adalah gadis itu tinggal di dalam kastil seumur hidup. Dia tahu bahwa ayahnya tidak akan setuju. Perpisahan yang palsu. Tetapi dia mendorong ayahnya pergi. Lalu menutup gerbang itu. Menggantikan ayahnya, gadis itu sekarang yang terperangkap. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ayahnya hanya bisa kembali untuk mencari orang menyelamatkan putrinya. Tapi siapa yang akan percaya bahwa di tengah hutan ada kastil bersalju di bulan Juni. Dan pemiliknya adalah seorang monster. Dia memberitahu penduduk desa bahwa putrinya dibawa pergi. Tidak ada yang percaya dengannya. Hanya ada satu wanita, pria narsis yang sombong, yang bersedia untuk membantu menyelamatkan putrinya. Ini adalah lilin yang dapat berbicara. Teman baiknya adalah jam meja yang penakut. Ini adalah satu set cangkir teh yang mempunyai wajah. Dia adalah ibunya, kemucing yang terbuat dari bulu merak yang bisa terbang. Piano yang bisa bermain dengan sendirinya. Lemari pakaian mempunyai pintu yang sangat besar. Dan kursi ini terlihat seperti anjing yang sedang berlari. Mereka bertanggung jawab menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari monster itu. Juga yang sedang dalam keputusasaan. Menunggu waktu lewat, kelopak mawar itu berjatuhan. Pangeran yang berubah menjadi binatang buas itu masih berharap untuk dapat dicintai seseorang. Setelah menyelamatkan ayahnya, gadis yang secara sukarela dikurung di kastil itu. Mereka semua melanggar perintah monster itu. Pertama dia dipakaikan gaun yang cantik. Diperlihatkan pertunjukan lagu dan tarian yang indah. Tidak berhenti makan, sampai kamu tidak bisa makan lagi. Kemudian kami akan bernyanyi sampai kamu tidur. Gadis itu penasaran lalu pergi ke menara barat kastil. Melihat mawar yang disegel di dalam kaca. Baru saja menyentuh kaca itu, monster itu langsung berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Apa kamu tahu yang hampir kamu lakukan? Kamu akan membunuh kami. Pergi dari sini. Pergi."
Gadis itu cepat-cepat lari. Lolongan serigala datang dari belakang. Kudanya tergelincir di atas es. Gadis itu terkejar oleh serigala. Dia turun dari kudanya lalu mengambil sebatang kayu. Mengayunkan ke serigala yang berada di punggung kuda. Seekor serigala menggigit kayu itu dengan keras. Terlempar. Dia tidak berdaya. Serigala dengan bekas luka di kepalanya menatapnya. Menyerang gadis itu. Monster itu langsung datang. Mengalahkan serigala-serigala itu. 3 serigala itu menggigit monster itu. Dia terjatuh. Melempar serigala itu satu persatu. Serigala itu menerkam dari belakang. Dia melempar serigala itu lagi. Serigala-serigala itu kabur. Monster itu terluka parah. Gadis itu tidak meninggalkan monster itu, tapi membawa dia dengan kudanya kembali ke kastil. Monster yang sombong ini. Di bawah penampilannya yang jelek ada hati yang baik. Hati yang berani. Hanya saja saat pangeran itu masih kecil, ibunya meninggal. Dia tidak belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Dan cinta adalah sesuatu yang perlu kita pelajari. Pria narsis ini menginginkan gadis itu, tetapi tidak memiliki keberanian. Dia dan ayah gadis itu mengelilingi hutan, tetapi tidak dapat menemukan jalan ke kastil. Dia menjadi tidak sabar. Dia berpikir bahwa ayah gadis itu sudah gila. Kamu tidak percaya apa yang saya katakan. Kenapa kamu bilang mau membantu? Karena aku ingin menikahi putrimu. Kamu tidak bakal menikahi putriku. Pria narsis itu marah lalu mengikat sang ayah. Dilemparkan di bawah pohon untuk menjadi makanan serigala. Untungnya seorang wanita yang tinggal di hutan itu menyelamatkannya. Monster itu bangun. Gadis itu menjaganya sepanjang waktu. Cinta tidak bisa dilihat memakai mata. Jadi kita harus selalu melukis dewa asmara buta. Kamu tahu Shakespeare? Aku memiliki edukasi yang mahal. Monster itu tidak mau jujur dengan perasaannya. Bangun dari tempat tidur. Bawa gadis itu ke ruang belajarnya yang seperti perpustakaan. Ternyata pangeran itu juga suka membaca. Mereka berdua tidak berhenti membaca. Mereka perlahan-lahan memiliki percikan cinta. Membaca bersama, makan malam bersama, menikmati pemandangan danau beku dan bersalju. Monster itu memperlihatkan gadis itu buku sihir yang ditinggalkan penyihir itu. Peta dunia di atas. Bisa membawanya kemana saja di dunia. Gadis itu membawanya ke loteng tempat dia tinggal waktu masa kecilnya. Temukan barang masa lalunya. 1 batang mawar palsu. Adegan yang terjadi di loteng. Monster itu menyimpulkan, ibu gadis itu terinfeksi wabah. Untuk mencegah putrinya juga terinfeksi. Tidak ada pilihan lain, harus membawa putrinya ke desa. Sekarang sang ayah ada di depan semua orang. Mengutuk pria narsis itu karena ingin membunuhnya. Mengikat dia di hutan untuk menjadi makanan serigala. Pria narsis itu membalas, pengusaha ini berbicara omong kosong. Omong kosong nyaring bunyinya. Monster tinggal di kastil. Pasti dia sudah gila. Gadis itu melihat lewat kaca ajaib. Lihat ayahnya dalam kesulitan. Ingin cepat-cepat menyelamatkan ayahnya. Dia telah jatuh cinta kepada gadis itu. Dia tahu kalau cinta bukanlah kepemilikan. Jadi dia rela membiarkan gadis itu bebas. Bila gadis itu mencintainya kembali, pasti gadis itu akan kembali. Gadis itu sampai ke desa. Menyatakan bahwa semua yang dikatakan ayahnya itu benar. Lalu mengeluarkan cermin ajaib itu. Wajah monster itu tercermin di cermin itu. Semua orang ketakutan. Pria narsis itu memegang cermin itu. Menambah cerita gadis itu tentang monster itu. Disihir oleh ilmu hitam. Harus kita tangkap. Dan semua orang berkumpul. Pergi ke kastil untuk menangkap monster itu. Melihat gadis itu tidak kembali. Semua orang menyerbu kastil itu, monster itu langsung berkecil hati. Poci kecil dan lilin kecil. Mereka mencegah dia. Melindungi dari orang-orang itu. Serang. Semua meja, kursi, dan furnitur lainnya bergerak. Menyerang ke orang-orang yang memegang obor. Lampu di dinding mementung orang-orang yang lewat. Buku-buku berterbangan. Potongan kain warna-warni yang sangat banyak keluar dari lemari pakaian. Dandani para penyerang itu.
membuat mereka takut. Teko menuangkan air mendidih. Piano menendangi para musuh, membuat mereka semua terpental terbang. Dia dan lemari pakaian adalah pasangan. Sekali lemari pakaian itu lihat dia. Biarkan wanita ini bernyanyi. Mengagumkan. Not piano itu terbang menembak para penyerang. Lilin menyalakan kembang api yang ada di tanah, mengusir semua orang. Piano menjatuhi. Pengikut pria narsis itu, tolong aku. Pria narsis itu berkata, waktunya pahlawan beraksi. Dia ingin pergi mengalahkan monster itu. Dan gadis itu dikurung olehnya, memegangi setangkai mawar palsu, memberitahu ayahnya kebaikan dan keberanian monster itu. Dia menggunakan mawar itu untuk membuka kunci. Berhasil lolos dan langsung menunggangi kuda itu pergi. Kembali ke kastil. Melihat tangan orang narsis itu memegang senapan, menembak monster itu. Monster itu melihat gadis itu, lari ke arahnya. Dia ditembak lagi dari belakang. Monster itu jatuh ke pelukan gadis itu. Es yang diinjak orang narsis itu longsor. Dia akhirnya jatuh. Kelopak terakhir di mawar itu jatuh. Secara ajaib semua langsung berubah. Lemari pakaian, keluarga Teh juga berkumpul bersama. Saya langsung merasa putus asa. Mereka akan menjadi furnitur selamanya. Keajaiban terjadi. Gadis itu mencium monster itu, dan wanita yang menyelamatkan ayahnya. Di depan mawar itu, dia ternyata adalah seorang penyihir. Gelombang. Mawar itu dikembalikan. Kelopak mawar itu menyelimuti tubuh monster itu. Dia berubah menjadi pangeran lagi. Matahari terbit di atas kastil. Furnitur pun berubah kembali ke bentuk manusia. Mereka menari bersama lagi. Karena Cina, dunia kembali menjadi indah.